Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya banati la'allakunna fi khair wal afiyah wa fil hamasa al jadida wa kadza nujaddid an-niyah daiman liyaj'al Allah hadhil ulum nafi'ah lana fid dunya wal akhirah insyaallah. Tayyib. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فافتحنا صفحة 38 في كتاب الحديث. وصلنا إلى اختلاف العلماء صحيح. طيب نبدأ. اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر. طيب بالأمس أخذنا الحديث الذي يتكلم عن وضع الجريدة على القبر أليس كذلك؟ Tentang bagaimana ketika Rasulullah SAW meletakkan pelepah ya, pohon atau batang dari pohon pisang yang tidak ada pelepahnya ya, wad'ul jaridah di atas kubur kan, untuk meringankan azab yang didapat oleh mayit tadi atau mayit yang ada di dalam kubur itu. Nah, di sini ikhtilaful ulama apakah meletakkan itu apa hukumnya seperti itu. Jadi ikhtilaful ulama, fadhahaba ba'dhum ila istihbab ya. Jadi hukumnya istihbab, itu sunnah seperti itu. Wad'ul jaridah 'alal qabr li'annahum ja'alu hadzal fi'l minan nabi sallallahu alaihi wasallam tashri'an 'amman wal illah inda haula'i mafhumah wa hiya anal jaridah tusabbih inda sahibul qabr madamat rutbah. Nah, jadi apa dalilnya mereka mengatakan ini adalah sunnah? Karena yang melakukan ini adalah Rasulullah SAW, dan itu yang datang dari Rasulullah itu syariah ya, syariah umum yang mungkin dituju kepada umat di zamannya dan sekarang seperti itu. Dan apa manfaat menaruh batang pohon pisang tadi, yaitu pohon pisang ini katanya akan bertasbih ya, memohon ampun kepada Allah untuk orang untuk mayit tadi. Nah, madamat belum layu dan belum kering seperti itu. Nah, fala'allahu yanaluhu min hadha tasbih ma yunawwiru alaihi qabrahu. Nah, juga tasbihnya ini untuk menerangi mayit yang ada di dalam kubur itu sendiri. Jadi selain untuk mengampuni dosa-dosanya, mengurangi siksa kuburnya, juga menerangi kuburnya seperti itu. Wa dhahaba ba'dhum ila adam masyru'iyyah dzalika li'annahu syar'a ibadah wa huwa yahtaju ila dalil wa laysa fi syar' ma yuthbituhu. Namun ada yang sebagian ulama mengatakan bahwa ini bukan sunnah ya, adamu masyru'iyah. Jadi tidak dianjurkan untuk dilaksanakan karena ini merupakan ibadah kan ya, dan ibadah itu harus ada dalilnya gitu. Sedangkan di sini apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, karena Rasulullah itu tidak menganjurkan ya di sini, namun beliaulah yang mendapat wahyu dan melaksanakan, tidak menganjurkan kepada yang lain, tidak menyuruhnya ya kepada para sahabat yang lain seperti itu. Amma hadhihi qadiyah ainun hikmatuha majhulah walidha lam yaf'alha Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairi sahibai hadainil qabraini. Jadi masalah ini belum diketahui kebenarannya ya. Karena kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini hanya kepada dua kubur tadi, karena pada saat itu Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan kepada selainnya ya.
wa kadza lam yaf'alahu min ashabihi ahad, dan tidak ada yang melaksanakan hal ini dari para sahabat, satu pun tidak ada seperti itu ya. Illa ma ruwiya an Buraidah bin al-Husayb radhiyallahu anhu man annahu أوصى أن يجعل على قبره جريدتين أما التسبيح فلا يختص بالرطب دون اليابس والله تعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. Jadi kecuali salah satu sahabat, yaitu siapa? An Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu man annahu awsa an yaj'al qabr. Jadi di hadis Buraidah an Husayb di sini, bin Husayb di sini menjelaskan tentang ada salah satu sahabat yang berwasiat ya sebelum meninggal untuk meletakkan jari data ini di atas kuburnya mungkin. Namun di sini kata para ulama, tasbih oleh pohon tadi ataupun batang tadi itu tidak dikhususkan ketika masih dalam keadaan tidak layu ya, namun ketika layu pun bertasbih seperti itu. Namanya juga ciptaan Allah, namun di sini tidak digunakan untuk setiap kuburan harus diberikan itu, karena Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan dan para sahabat pun tidak pernah melakukan hal itu dan tidak pernah mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu wahyu ya, wahyu, dan Rasulullah tidak pernah melaksanakan hal itu lagi setelah wahyu yang tadi. Jadi cuma khusus 2 kubur tadi ya. Seperti itu. Summa qalu law faradna an al-hikmah ma'qulah wa hiya tasbihul jarid ar-rutab wa naqul tahtassu bimithli hadhihi al-hal allati hasalat Nabi sallallahu alaihi wasallam li Nabi sallallahu alaihi wasallam inda hadaini al-qabraini wa hiya al-kashf lahu min adabihima. Qala al-qadi Iyad ilal gharzihima 'ala al-qabr bi amri al-mughayyab وهو قوله لا يعذبان فلا يتم القياس لأن لا نعلم حصول الإلها. طيب. Jadi di sini katanya ketika misalkan kita diwajibkan untuk melakukan hal ini ya, karena ada hikmah yang hikmah yang ada ya. Kan di sini dijelaskan bahwa kata Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah bahwa mayat yang ada di 2 kuburan tadi itu disiksa ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan untuk diberikan batang pohon pisang tadi agar mengurangi siksa mereka. Nah, itu khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita, apakah kita melihat di dalam kuburan itu mereka disiksa? Nah, ini tidak bisa kita laksanakan karena ilahnya tidak ada. Kita tidak mengetahui di sana apakah di sana disiksa apa tidak. Namun Rasulullah melakukan hal itu karena Rasulullah tahu kalau di dalamnya disiksa. Jadi kita tidak bisa melakukannya karena kita tidak tahu orang itu disiksa apa tidak, seperti itu. Sedangkan Rasulullah SAW tahu hal itu sehingga melakukan menancapkan batang pohon pisang tadi di atas kuburan, seperti itu. Ma yu'khadhu minal hadis, di sini isbat azab al-qabr kama ushtuhirat bihi al-akhbar wa huwa madhhab aktsarul ummah. Nah, di sini berarti intinya dari hadis ini kita mengetahui bahwa di sana ada azabul qabr. Ini sebagai dalil untuk kita bahwa azab kubur itu ada, seperti itu. Nomor 2, adamu al-istibra' minan najasat sabab fi hadha al-azab fal wajib al-istibra' minha fal hadis yadullu ala anna lil baul bin nisbah ila adabil qabr mada khususiyah. Jadi di sini ketika kita tidak bisa melindungi kita dari najis ya, nah, berarti ketika kita tidak bisa melindungi kita dari najis atau menghindari najis itu, kita akan mendapatkan azab. Nauzubillah min zalika. Ya, karena tadi orang yang meninggal yang disiksa di dalam kubur itu karena dia tidak tidak benar-benar membersihkan ketika buang air kecil, ya kan? Nah, di sini artinya ketika kita misalkan tidak bisa membersihkan dengan baik dan melindungi aurat kita dari penglihatan orang lain, maka
di sini kita akan mendapatkan azab, nauzubillah min zalika ya. Nah, karena kenapa? Apa yang kita lakukan ataupun hal ini itu ada azab yang khusus seperti itu ya. Bahkan Rasulullah menjelaskan kalau dua mayat yang ada di kuburan tadi itu disiksa karena ini. Jadi khusus apa yang mereka lakukan itu khusus karena tidak menyepelekan ke adab-adab ketika buang air kecil. Entah itu membersihkan dengan baik dengan menutup tirai agar tidak kelihatan orang lain. Jadi ketika misalkan ada orang lewat, dia tidak perlu bangun dan mengotori bajunya ataupun sebagian badan yang lain, dan itu adalah najis ya. Seperti itu. Wa yu'akkad dzalika ma rawahu al-Hakim Ibnu Khuzaimah wa huwa aktsar adzabil qabr min al-baul, dan para ulama itu berpendapat bahwa banyak disiksa dalam kubur ya, mendapat siksaan di dalam kubur itu karena hal ini, karena membuang air kecil. Intinya buang air kecil ketika kita misalkan tidak menyiapkan dengan baik, airnya tidak ada, pintunya tidak ditutup, sehingga ketika misalkan kita butuh air ataupun ada orang lewat, kita ingin menutup pintunya, kita harus berdiri, sedangkan kotoran yang menempel itu akan mengotori sebagian badan yang lain dan juga baju kita. Nah, ini yang jadi permasalahan ya. Jadi persiapkan dengan baik, ditutup pintunya, diisi embernya, diisi air. Intinya di sini bagaimana kita mempersiapkan diri ketika buang air kecil ataupun buang air besar ya. Nah, qala Ibnu Hajar di sini wa huwa as-sahih al-isnad yang ketiga. Tahrimun namimah bainan nas wa annaha min asbab adzabil qabr. Nah, di sini haram ya untuk kita misalkan mengadu domba dengan sesama manusia ya. Di sini juga menjadi sebab diazabnya orang di dalam kubur. Nomor 4, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa hirsihi ala ibadis syarr anhum. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang ya, apalagi kepada umatnya, para sahabat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ingin melindungi mereka agar tidak mendapat siksa kubur dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan mereka bahwa hal ini kelakuan yang mungkin kita sepelekan ini akan mendapat siksa kubur yang sangat pedih ya. Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk menjaganya agar kita tidak mendapat siksaan. Ini termasuk bukti bahwa Rasulullah SAW menyayangi umatnya seperti itu. Dan nomor 5, as-satr 'ala dzunub wal 'uyub fa innahu lam yasrah bismi sahibi al-qabr ini wa la'allahu maqsud. Nah, di sini kita itu dianjurkan juga untuk menutup aib saudara kita ya. Mana dalilnya? Ya ini tadi, Rasulullah SAW tidak menyebutkan nama dua mayit yang disiksa tadi. Ini merupakan intinya Rasulullah SAW menutup aib mereka ya, mengatakan mereka disiksa namun Rasulullah tidak menyebutkan nama-nama mereka seperti itu. Qauluhu ma yu'adzibani fi kabir ay bisababi dzan al-kabir tarakahu alaihima fa inna tarkun namimah wa taharruz min al-bawl laisa min al-umur as-sa'bah asy-syaqqah waqad kabbaru 'adzabahuma lima yatarattab ala fi'lataihima minal mafasid. Nah, kita ketahui bahwa orang tadi disiksa ya dalam kubur. Nah, ketika seorang mendapatkan siksa, berarti intinya dia melakukan hal yang sangat besar ya. Padahal di sini kalau kita lihat, dia sebabnya itu hanya karena tidak tidak menjaga atau tidak menghindari mereka dari kotoran ataupun najis ya. Ini menurut menurut para ulama ini adalah sesuatu hal yang mudah sebenarnya, namun disepelekan. Maka dari itu ketika orang menyepelekan sesuatu, dia pantas untuk mendapatkan hukumannya seperti itu. Nah, faidah di sini ikhtalafa para ulama fi intifa'il mayyit bi amalil hayy hina ma yaj'alul hayy thawab
قربته البدنية أو مالية إلى الميت. فقال إمام أحمد: الميت يصل إليه كل خير النصوص الواردة فيه. أما ابن تيمية فقد نقل عنه في ذلك قولان: أحدهما أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة، والثاني أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعا أن يهدوا ذلك لموتى المسلمين واتباع نهج السلف أولى. وقال صنعاني: الميت يصح أن تهب له أي قربة، أما لحوق سائر القرب ففيها خلاف والحق لحوقها. وذلك ابن تيمية أن الإخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح. Nah, di sini dijelaskan seseorang yang meninggal dapat mendapatkan pahala ketika misalkan orang yang hidup memberikan hadiah. Misalkan ya, seorang ayah meninggal. Nah, anaknya itu bersedekah, anaknya yang hidup itu bersedekah dan diniatkan untuk ayahnya. Nah, di sini kata Imam Ahmad itu sampai kepada mayat tersebut seperti itu ya. Namun Amma Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah di sini mengatakan dua pendapat. Yang pertama itu mayit mendapatkan pahala yang dikhususkan tadi oleh anaknya. Namun yang kedua itu tidak sampai seperti itu, tidak sampai sebagai hadiah ataupun pahalanya tidak sampai kepada orang yang meninggal tadi. Namun di sini ittiba nahjul salaf aula. Namun kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh ahli sunnah wal jamaah ala manhajis salaf, yang mengatakan bahwa itu boleh-boleh saja dan sampai kepada mayit apapun yang dilakukan dalam kebaikan yang diniatkan untuk yang meninggal seperti itu. Namun ketika misalkan semuanya diniatkan kepada orang yang meninggal, itu perbedaan pendapat ya. Jadi tidak semua kebaikan akan didapat oleh sang mayit tadi. Mungkin ada beberapa saja, misalkan sedekah ataupun doa ya, itu. Namun kalau yang seperti yang lain masih dalam perdebatan ulama, ataupun ada beberapa pendapat yang tidak setuju ya. Misalkan mungkin membayar orang untuk mengaji ataupun membayar orang untuk dan sebagainya ya, untuk mengaji, untuk mendoakan. Kalau misalkan berbau bayaran, tidak ikhlas, intinya di sini masih menjadi perdebatan para ulama seperti itu ya. وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفادت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسره بالسار منها وحزنها بالقبيح. Jadi Ibnu Taimiyah juga memberitahu bahwa apa-apa yang menjadi kesedihan keluarganya di dunia akan juga dirasakan oleh sang mayit seperti itu. Namun maka dari itu ketika misalkan kita dapat kebahagiaan berupa kekayaan, maka jangan lupa untuk mensedekahkan sebagian harta kita dan diniatkan kepada yang sudah mati, apalagi orang tua kita sendiri, karena insya Allah itu pahalanya akan sampai seperti itu ya banat. Nah, kita lanjut ke bab siwak ya. Tahu siwak ya? Siwak yang itu kita kenal sebagai pembersih gigi ya. Biasanya tuh digunakan oleh orang-orang yang memang tahu akan fadilah dan kemuliaan siapa yang menggunakan siwak ini. Nah, di sini asiwak bikasrus sin. Ismu lil 'ud alladhi yutasawwaq bihi walil fi'l alladhi huwa dalkul asnan bil 'ud aw nahwihi litadhhab as-sufrah wal awsakh liyutahhirul fam wa yahsul ath-thawab. Munasabah dzikruhu huna annahu min sunan al-wudu' min at-taharah al-muraghab fiha. Nah, di sini siwak itu seperti kayu kecil ya, yang digosokkan ke gigi ya. Itu sawak bihi, untuk apa di sini ya? Di situ biasanya digosokkan ke gigi ya.
Nah, untuk apa? Untuk menghilangkan kekuning-kuningan yang ada di gigi, kotoran, al-ausakh, wal yutahhir al-fam, wa yahsul asawab, dan juga membersihkan gigi ataupun mulut, dan juga kita mendapatkan pahala karena ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kenapa masuk ke bab ini ya siwak? Karena ini termasuk dari bagaimana cara kita bersuci ya. Wa minat toharoh al-marghub fiha, yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai siwak ini ya. Bahkan ketika hendak meninggal ya, apa yang diminta kepada Aisyah yaitu as-siwak. Nah, fahuwa ahad abwab kitab at-taharah al-mutaqaddim. Nah, jadi di sini termasuk dari kitab Toharoh ya, siwak ini. Wa fihi minal fawaid ma yafutu al-hasr minan nadhafah wal wasihah wa qat'ur raihah al-karihah wa tib al-fam wa tahsilus thawab wa tiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi faedahnya banyak banget ya. Di sini yafutu al-hasr minan nadhafah. Nah, kita juga dapat mendapatkan kebersihan di sini ya ketika kita menggunakan asiwak tadi, dan juga mendapatkan kesehatan di gigi kita, mungkin gak akan sakit gigi ya karena kita bersihkan dengan siwak, dan juga menghilangkan bau yang tidak sedap di gigi, misalkan kita makan jengkol ya mungkin. Nah, ketika dipakaikan siwak insya Allah akan hilang, ataupun bangun dari tidur juga pakai siwak akan hilang baunya, bau mulutnya itu. Watib alfa, dan juga tip ini sebagai pewangi ya, mungkin akan mengeluarkan wangi-wangian yang ada di siwak itu sendiri. Watahsilus thawab, nah juga mendapatkan pahala. Karena kenapa? Ittiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Al hadis as-sabi asyar. Di sini kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kalau tidak memberatkan umatku, katanya ya, kalau sesuatu hal ini tidak memberatkan umatku, maka aku akan menyuruh mereka untuk memakai siwak ketika hendak sholat, seperti itu ya. Saking ada fadilahnya di sini, ada manfaatnya banyak, maka Rasulullah ingin sekali umatnya itu melakukan ini setiap sholat, katanya, setiap hendak mau sholat, seperti itu, melakukan siwak ini. Namun karena Rasulullah SAW takut akan hal ini memberatkan umatnya, maka Rasulullah ini tidak mewajibkan, kita hanya menganjurkan sebagai sunnah Rasulullah SAW. Nah, al-ma'na al-jumali min kamalin nasun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihi al khair li ummatihi ya, karena Rasulullah benar-benar sangat mencintai umatnya ya, ingin umatnya itu melakukan hal yang baik, seperti itu ya. Warakbatuhu an yaj'alu al yalju kullu bab ya'udu alaihim bin nafa' liyanalu kamalus sa'adah an hasihim ala tasawwuf. Jadi karena Rasulullah SAW juga ingin memberikan manfaat terus menerus kepada umatnya, maka Rasulullah SAW menganjurkan asiwak tadi, karena kita ketahui ya manfaatnya banyak banget, yaitu menghilangkan bau mulut, membuat kita sehat, gigi kita sehat, tidak sakit gigi lagi, seperti itu. Maka dari itu ini sebagai kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam lima alima min kasrati fawaidis siwak ya, karena tahu di situ ada faidahnya, maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan, tidak mewajibkan, takut memberatkan umatnya, seperti itu. Wa athara manfaatuhu ajilan wa ajilan. Jadi manfaatnya itu bisa kita rasakan setelah melakukan siwak, dan juga untuk masa depan kita, mungkin gigi kita akan lebih sehat ya, tidak cepat keropos dan lain sebagainya, seperti itu. Kada yulzim ummatahu bihi inda kulli shalah. Nah, karena Rasulullah tahu faidahnya benar-benar banyak ya, makanya Rasulullah ini sempat mau mewajibkan umatnya untuk melakukan siwak ini setiap mau sholat.
Nah, namun karena Rasulullah ini apa katanya, walakin likamali syafqatihi wa rahmatihi, ya, karena kesempurnaan kasih sayang Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada umatnya, khofa an yufarriduhullah ta'ala alaihim, takutnya Allah malah mewajibkan umatnya untuk melakukan hal ini, ya, fala yaqumu bihi fayu'thamu. Jadi Rasulullah ini tidak tidak mewajibkan kita, takutnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketika diwajibkan, Rasulullah itu takut akan ditinggalkan hal ini, ya, dan akan mendapatkan dosa yang sangat besar ketika misalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dilanggar, ya. Makanya famtana'a min fardhihi alaihim khaufan wa ishfaqan wa ma'a hadza raghhabahum fihi wa haddahum alaihi. Maka dari itu Rasulullah SAW tidak mewajibkan, takutnya kita tidak bisa melaksanakan itu, ya. Dan namun di sini Rasulullah SAW menganjurkan agar kita menyukai untuk selalu memakai siwak, ya, karena ini merupakan maksudnya manfaatnya itu tidak kembali kepada yang menyuruh, ya, namun manfaatnya itu kembali kepada kita yang menggunakan siwak itu sendiri. Nah, mayu'khadhu minal hadis, yang pertama istihbab as-siwak wa fadluhu alladhi balagha bihi daraja al-wajibat fi tsawab. Di sini jadi istihbab, ya, di sini sunnah bukan wajib untuk menggunakan siwak, ya. Alladzi balagha bihi darajah al-wajibat fi thawab. Nah, di sini tapi meskipun sunnah, ya, siwak ini pahalanya seperti halnya kita melaksanakan sesuatu yang wajib, seperti itu katanya. Nomor 2, ta'akkada masyru'iyah ta'akkud masyru'iyatis siwak inda shalah. Nah, di sini dengan hadis ini kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa siwak ini sunnah. Setiap kali kita mau sholat, nah, kita melakukan siwak dulu, seperti itu. Qala Ibnu Daqiq al-Aid as-sir ana ma'murun fi kulli halin min ahwali taqarrub ila Allah azza wa jalla an nakuna fi halati kamal wa nadafa wa idharan lisyaraf al-ibadah. Wa qad qila inna dhalika al-amra yata'allaq bil malak fa innahu yata'adza bir ra'iha al-kariha. Qala Sun'ani wala يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين لما أخرجه مسلم من حديث جابر من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. Nah, di sini kenapa kita itu dianjurkan untuk melakukan siwak sebelum sholat? Karena kenapa? Sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaknya kita selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu, ya, seperti sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita misalkan mau melaksanakan sholat ataupun mengaji tadi, itu harus berada di hadapan Allah itu dalam keadaan bersih, wangi, dan lain sebagainya. Karena di sini dikatakan jangan sampai Allah itu merasakan tidak enak dengan bau ataupun bau tidak sedap dari mulut kita, seperti itu. Makanya di sini ada hadis yang juga mengatakan siapa yang makan bawang dan lain sebagainya, jangan dilarang untuk tidak ke masjid. Karena kenapa? Para malaikat katanya bukan tersiksa, ya, namun terganggu dengan bau mulut kita. Nah, kita ketahui bahwa ketika misalkan kita ngomong, ya, dengan orang yang mungkin tidak membersihkan mulutnya setelah makan bawang, makan apalah, ya, yang misalkan makan pete atau jengkol. Nah, ketika kita sebagai manusia saja, ya, bercanda ataupun ngobrol dengan orang ini, ya, yang bau jengkol atau mungkin kita akan merasa tersiksa, ya, ada di hadapan mereka, merasa tidak dihormati, seperti itu, ya, karena menurutnya bau lah gini-gini, kan. Nah, apakah layak kita misalkan kita sendiri yang bau jengkol mulutnya terus sholat? Nah, tidak pantas, ya, tidak pantas, seperti itu. Jadi kita harus berada dalam keadaan bersih, wangi sebelum sholat. Makanya di sini dianjurkan untuk kita memakai siwak.
seperti itu. Nah, yang nomor 3, fadlul wudu wassalah al-musta'mal ma'ahuma as-siwak. Nah, fadlul wudu. Nah, ketika wudu untuk sholat dan juga sholat, nah kita hendaknya memakai siwak seperti itu, karena ketika kita berkumur-kumur juga mungkin belum hilang ya baunya ya, mungkin harus dibantu dengan siwak juga. Dan menjadi wudhu kita dan sholat kita itu sempurna seperti itu. Annahu lam yamna min fardis siwak illa ma khafa al-masyaqqah fil qiyam bihi. Jadi di sini kenapa tidak diwajibkan untuk kita makan siwak ya banat? Padahal Rasulullah SAW sangat menyukai ini dan menganjurkan kita melakukannya setiap mau sholat. Karena kenapa? Rasulullah itu takut memberatkan kita dengan hal ini ya. Namun kita misalkan merasa tidak berat ya, kenapa kita tidak melakukan seperti itu? Nomor 5, kamalu asyafaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa khaufuhu alaihim. Ya, ini berarti kesempurnaan kasih sayang Rasulullah kepada kita, umatnya, dan juga sangat mengkhawatirkan kita ketika misalkan diwajibkan akan memberatkan kita dan kita tidak melakukan. Dan ketika tidak melakukan suatu hal yang wajib, maka itu akan mendapatkan dosa. Maka dari itu Rasulullah itu khawatir, makanya tidak diwajibkan, namun dianjurkan seperti itu. Nomor 6, anna syara' yusrun la usrun fihi wala masyaqqah. Jadi syariah itu tidak memberatkan kita ya, bahkan selalu memudahkan kita. Suatu hal yang mungkin kita tidak mampu akan bukan wajib, tidak akan diwajibkan, namun dianjurkan seperti siwak ini, dan tidak memberatkan kita ya. Di sini nomor 7, an-nadarul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nah, di sini ini kaidah ya. Qaidatul usul yang mengatakan bahwa lebih baik kita itu menghindari suatu hal yang akan membahayakan kita daripada kita meninggalkan suatu hal yang baik. Nah, seperti ini tadi asiwak. Bukankah itu baik? Namun kita menghindarinya. Karena kenapa? Takutnya ada suatu hal yang malah membahayakan kita, yaitu kita tidak melakukan hal yang wajib, jadi disunahkan seperti itu. Nah, di sini wahadhihi qaidah umumiyah nafi'ah jiddan fa inna syari' al-hakim taraka fardus siwak 'ala al-ummah ma'ama fihi min al-masalih al-'azimah khasyah an yufarriduhu Allah 'alaihim fala yaqumu bihi fayahsul 'alaihim fasad kabir ya bitarki al-wajibat asy-syar'iyyah. Nah, jadi kaidahnya di sini menjelaskan ya kenapa Rasulullah SAW tidak mewajibkan siwak, padahal itu mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kenapa? Padahal itu baik ya, tapi Rasulullah tidak mewajibkan. Kenapa? Karena Rasulullah itu takut kita itu terjerumus kepada keburukan. Dengan apa? Dengan diwajibkan misalkan kita tidak melaksanakan, itu adalah keburukan buat kita akan mendapatkan dosa. Maka dari itu Rasulullah menahan suatu yang baik karena takutnya kita mendapatkan keburukan. Masya Allah ya, Masya Allah, syariah ini indah dan tidak memberatkan kita. Jadi apa yang diwajibkan insya Allah kita mampu, dan yang belum kita wajibkan yang belum diwajibkan untuk kita, hendaknya kita berusaha untuk melaksanakannya, apalagi yang ganjarannya pahala seperti itu. Barakallahu fikunna ya banati. Bagi siapa yang belum paham langsung ditanyakan ya kepada ustazah tunggu dan berharap ilmu yang kalian dapat ya, yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sendiri dan juga orang lain. Barakallahu fina jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.